Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia Amanda Arifin dari kelas HES 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 11, yaitu tindak pidana dan penyelidikan hukum pajak. Yang pertama, pengertian tindak pidana perpajakan. Tindak pidana pajak masuk ke dalam ruang lingkup formil, dan tindak pidana perpajakan ialah tindak pidana yang umum dan diatur dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Tindak pidana perpajakan adalah bagian dari hukum pajak formal yang diatur secara khusus dalam undang-undang perpajakan. Pengaturan mengenai tindak pidana ini meliputi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tindak pidana pajak dalam UU KUP 2007. Dalam Undang-Undang KUP 2007, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan meliputi: 1. Karena kealpaan. A. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT atau penyampaian SPT. B. Yang isinya tidak benar sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Yang kedua, ada dengan sengaja. A. Tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau tidak melapor usahanya untuk melakukan sebagai pengusaha kena pajak PKP. B. Atau menggunakan NPWP atau PKP tanpa hak. C. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. D. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. E. Menolak untuk melakukan pemeriksaan. F. Memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. G. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. H. Tidak menyimpan buku catat atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. I. Tidak menyerotkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ketiga, ada penggulangan tindak pidana percobaan dan peran sebagai wakil dari wajib pajak, pegawai, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, dan membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Keempat, ada penerbitan faktur pajak secara ilegal. Yang kelima, ada pihak ketiga yang menyelenggarakan kerahasiaan, tidak memberikan keterangan atau bukti, atau menghalangi proses penyelidikan, tidak dapat pidana perpajakan, serta tidak memberikan data dan informasi yang diperlukan di bidang perpajakan. Keenam, ada pegawai pajak yang melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan pribadi secara melawan hukum, diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 364 KUHP. Yang ketujuh, pegawai pajak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan pribadi secara melawan hukum, diancam dengan tindak pidana pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Yang kedelapan, ada pegawai Rektorat Jenderal Pajak yang terlihat wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Pasal 36 ayat 36A Undang-Undang KUP ayat 3 dan ayat 4 menetapkan bahwa pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap wajib pajak untuk menguntungkan pribadi secara ilegal dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
Secara itu, pegawai yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, atau melakukan pekerjaan untuk menguntungkan pribadinya secara ilegal akan dikenakan hukuman berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Pasal 368 ayat 1 KUHP berbunyi, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain serta melawan hukum, memaksa seseorang dan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Sanksi akibat kealpaan. Yang pertama ada tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT. Pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun, denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, bebas dari tindak pidana apabila baru pertama kali. Yang kedua, menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun, denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi akibat kesengajaan. Yang ketiga, tindak pendaftaran diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP atau tidak melaporkan usaha dari dilakukan sebagai pengusaha kena pajak PKP, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang dan tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, menyalahgunakan dan menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dikurang dibayar. Yang keempat, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali lipat hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kelima, menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar dan tidak lengkap, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun hingga 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. Yang keenam, penolakan pemeriksaan atau pemalsuan dokumen, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali lipat hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketujuh, menyelenggarakan atau tidak memperlihatkan pembukuan, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedelapan, tidak menyorotkan pajak dan yang telah dipotong dan dipungut, pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali lipat hingga 4 kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak kurang atau dibayar. Sanksi percobaan tindak pidana. Yang kesembilan, percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP atau menyampaikan SPT yang tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, pidana penjara 6 bulan hingga 2 tahun, denda 2 kali hingga 4 kali jumlah restitusi dan mohonan dan atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan. Tindak pidana oleh wakil kuasa atau pegawai wajib pajak, wakil kuasa dan pegawai yang turut serta melakukan atau membantu tindak pidana perpajakan yang akan dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku utama. Yang kedua, ada proses penyelidikan terhadap perpajakan. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas tindak pidana perpajakan beserta informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan sebagai pemeriksaan bukti permulaan.
Pemeriksaan ini merupakan tahap awal sebelum melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan. Yang ke-C ada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyelidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Yang D ada delik aduan dan sanksinya kepada pejabat. Setiap petugas pajak diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak terkait masalah perpajakan. Penyelenggaraan terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama ada kealpaan dalam merahasiakan informasi. Pejabat yang lalai dan menjaga kerahasiaan wajib pajak dapat pidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda 25 juta. Yang kedua, kesengajaan dalam mengungkapkan informasi. Pejabat yang dengan sengaja melanggar kewajiban ini atau orang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 50 juta. Dan saya akan menjelaskan tentang penghentian penyidikan. Penyidikan dihentikan dalam hal 1. Tidak dapat cukup bukti. 2. Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Peristiwanya telah kadaluarsa. 4. Tersangkanya sudah meninggal. 5. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat wajib pajak atau tersangkanya telah melunasi. Dan yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Penyelidikan tindak pidana di dalam perpajakan merupakan hal yang berbeda dari umumnya. Tindak pidana perpajakan adalah bagian dari hukum pajak formal yang diatur sebagai khusus dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengaturan mengenai tindak pidana ini meliputi pelaksanaan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pembelaan, Undang-Undang Cukai serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dan yang menjadi penyelidik pun dilakukan oleh pegawai negeri sipil bagian perpajakan yang sudah dipenyidikan dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar menemukan tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, kewenangan dan diangkat untuk penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam pelaksanaan tugasnya dapat diminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Baiklah, itulah hasil pembahasan materi kelompok 11 resume saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.